Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari matkul Matematika Optimasi yang menggunakan metode numerik Newton dengan studi kasus aplikasi metode Newton sebagai pendukung saran atau pengambilan keputusan dalam jual beli saham BBCA. Di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Aisyah Tita Zafira, NPM 2203-201-0206. Lalu ada saya sendiri yaitu Mariza Nawar dengan NPM 22032010233. Yang pertama di sini ada abstrak. Model Newton merupakan metode numerik yang digunakan dalam mencari akar persamaan matematika. Model Newton dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan menghitung turunan harga saham terhadap waktu. Namun, penggunaan model Newton dalam pengambilan keputusan jual beli saham BBCA memerlukan data yang akurat dan relevan serta analisis yang cermat dan mendalam. Selain itu, dalam pengambilan keputusan jual beli saham BBCA, perlu dilakukan analisis fundamental dan teknikal untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan pergerakan harga saham. Analisis fundamental meliputi analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, sementara analisis teknikal meliputi analisis terhadap grafik pergerakan saham. Yang selanjutnya terdapat bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan subbab. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan. Di sini ada subbab yang pertama yaitu latar belakang. Pendukung saran atau pengambilan keputusan dapat berperan penting dalam jual beli saham BBCA. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jual beli saham meliputi informasi, pengumuman dividen, laporan audit, dan perilaku investor. Di sini kita menggunakan metode Newton dalam pengambilan keputusan jual beli saham BBCA dengan menghitung turunan harga saham terhadap waktu untuk memprediksi pergerakan harga saham. Namun, penggunaan metode Newton dalam pengambilan keputusan jual beli saham BBCA memerlukan data yang akurat dan relevan serta analisis yang cermat dan mendalam. Yang selanjutnya terdapat rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimanakah pengaplikasian ini dalam metode Newton, pendukung saran atau keputusan dalam jual beli saham BBCA ini. Yang kedua ada bagaimanakah hasil dari pengaplikasian metode Newton pada pendukung saran atau keputusan dalam jual beli saham BBCA. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaplikasian metode Newton pada pendukung saran atau keputusan dalam jual beli saham BBCA. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil dari pengaplikasian metode Newton pada pendukung saran atau keputusan dalam jual beli saham BBCA. Yang selanjutnya terdapat bab 2 yaitu landasan teori yang berisikan subbab. Yang pertama ada non-linear programming, kedua ada metode numerik, ketiga ada metode Newton, keempat metode golden section, yang terakhir ada jual beli saham BBCA. Non-linear programming. Proses pemecahan masalah optimisasi di mana beberapa kendala atau fungsi tujuan bersifat non-linear. Masalah pemrograman non-linear dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa metode, termasuk formulasi khusus masalah pemrograman linear dan teknik cabang dan terikat. Pemrograman non-linear memiliki beberapa aplikasi, termasuk desain teknik, kontrol, pemasangan data, dan perencanaan ekonomi. Masalah pemrograman non-linear memerlukan pendekatan yang berbeda daripada optimasi non-linear klasik. Jika tujuan dan semua kendala tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi halus. Selanjutnya terdapat metode numerik yang di mana teknik ini masalah matematika diformulasikan sedemikian mungkin sehingga dapat diselesaikan oleh pengoperasian aritmatika. Metode numerik ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana perhitungan secara analitik tidak dapat digunakan. Metode numerik ini yang paling sering digunakan untuk mencari akar persamaan tak linier adalah metode Newton itu sendiri, yang memiliki orde kekonvergenan atau konvergenan kuadratik. Metode ini sangat populer sehingga
para peneliti banyak melakukan modifikasi terhadap metode ini. Yang selanjutnya itu ada metode Newton. Metode Newton sering konvergen dengan cepat, terutama bila iterasi dimulai cukup dekat dengan solusi yang diinginkan. Ide dasar dari metode pendekatan Newton adalah mengganti penghitungan nilai kebalikan matriks Hessian pada setiap iterasi algoritma optimasi metode Newton. Metode Newton juga dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti aturan trapesium dan metode Haley untuk meningkatkan penyelesaian masalah dalam optimasi non linear. Modifikasi metode Newton-Raphson juga dapat digunakan dalam menyelesaikan optimasi nonlinear multivariabel berkendala. Di sini ada turunan pertama, rumus turunan pertama Newton, bisa dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya ada metode golden section. Golden section ini merupakan salah satu cara atau metode optimasi numerik yang dapat diterapkan untuk fungsi yang bersifat unimodal. Kedua tipe optimasi ini yaitu maksimasi dan juga minimasi dapat diselesaikan dengan cara ini. Golden section atau search method merupakan metode optimasi satu variabel yang sederhana dan mempunyai pendekatan yang mirip dengan metode bisection dalam penentuan akar persamaan tak linier. Metode golden section ini menggunakan prinsip mengurangi daerah batas X yang mungkin menghasilkan nilai fungsi yang objektif, optimum, atau maksimum minimum secara iteratif. Yang dimisalkan pada suatu tahap iterasi nilai fungsi optimum mungkin terletak pada interval X tanda kurung A, D. Kemudian menentukan dua nilai X yang simetris dalam interval tersebut yaitu B dan C, dan interval kemungkinan fungsi berharga optimum dikurangi dari tanda kurung A dan D menjadi A dan C, atau B, D tergantung dari nilai di X sama dengan B dan di X sama dengan C. Jual beli saham BBCA. Jual beli saham BBCA adalah aktivitas membeli atau menjual saham Bank Sentral Asia atau BCA di pasar saham. Putusan jual beli saham BBCA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi keuangan perusahaan, tren pergerakan harga saham, pengumuman laporan audit, dan analisis fundamental internal. Pengambilan keputusan jual beli saham BBCA juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan price earning ratio atau PER, discounted dividend model atau DDM, dan price to book value atau PBV. Dalam pengambilan keputusan jual beli saham BBCA perlu dilakukan analisis fundamental dan teknikal untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan tren pergerakan harga saham. Analisis fundamental meliputi analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, sementara analisis teknikal meliputi analisis terhadap grafik pergerakan harga saham. Yang selanjutnya terdapat bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisikan subbab. Yang pertama ada analisis teknikal saham, kedua ada penggunaan grafik dalam analisis teknikal, yang ketiga terdapat penerapan metode Newton dalam analisis teknikal. Analisis teknikal. Di sini subbab yang 3.1 analisis teknikal saham. Teknis analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham berdasarkan historis. Technical analysis ini digunakan untuk harga berdasarkan data harga di masa lalu. Dengan data tersebut akan membentuk adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Harga saham sangat fluktuatif sehingga diperlukan momentum yang tepat ketika membeli atau menjual saham agar mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang selanjutnya terdapat subbab yang kedua yaitu penggunaan grafik dalam analisis teknikal. Grafik atau chart harga saham mewakili data-data historis perdagangan instrumen trading. Ada 3 model grafik harga yaitu digunakan dalam perdagangan. Yang pertama ada grafik garis, grafik bar, dan grafik candlestick. Selain grafik harga, ada volume perdagangan. Volume perdagangan ini mengindikasi tingkat likuiditas saham tersebut dan seberapa fluktuatif instrumen tersebut diperjualbelikan oleh pelaku pasar. Dengan memperhatikan grafik dan volume secara seksama, maka trader atau investor akan menemukan berbagai pola sama yang selalu terjadi dalam tiap
perdagangan instrumen finansial. Selanjutnya itu sebab 3.3 itu penerapan metode Newton dalam analisis teknikal. Data harga saham pada masa lampau dapat diolah sehingga membentuk fungsi matematis. Kemudian fungsi harga saham yang telah diperoleh dianalisis sehingga diketahui perkiraan harga yang tepat untuk membeli, menjual, atau menghold suatu emiten saham. Berikut adalah daftar harga saham BPCA selama 2 tahun ke belakang. Ini merupakan tabel daftar harga saham BPCA dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang, yaitu data yang diambil dimulai dari Juni 2021 seharga 6.025 dan sampai Mei 2023 seharga 9.150. Yang selanjutnya terdapat grafik dari jual harga saham selama 2 tahun ke belakang. Jika data ini harga saham dituliskan sebagai rumus polinomial derajat 4, maka diperolehnya Y sama dengan min 0,0636 ditambah 3,4755 dikurangi 66,568 ditambah 631,13 ditambah 5269,5. Kemudian dilakukannya analisis menggunakan metode Newton pada turunan Y, di mana titik kritis Y tercapai ketika Y aksen sama dengan 0. Yang selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan juga pembahasan. Hasil dan pembahasan. Dapat fungsi yang akan digunakan untuk pembahasan sebagai berikut ini. Yaitu ada Y sama dengan min 0,0636 X pangkat 4 ditambah 3,4755 X pangkat 3 dikurang 66,568 X pangkat 2 ditambah 631,13 X ditambah 5269,5. Lalu di sini terdapat turunan pertama Y dan kita misalkan juga dengan G itu sama dengan 0,2544 X pangkat 3 ditambah 10,4265 X pangkat 2 dikurang 133,316 X ditambah 631,13. Lalu di sini caranya itu secara numerik dengan metode Newton dapat dilakukan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan turunan dari Y ini, yaitu min 0,2544 X pangkat 3 ditambah 10,4265 X kuadrat dikurang 133,316 X ditambah 631,13. Turunannya yaitu min 0,7632 X kuadrat ditambah 20,8530 X dikurang 133,316. Lalu langkah yang kedua itu pilih nilai A secara acak sebagai nilai awal. Di sini kita memilih nilai A-nya yaitu 5. Lalu langkah yang ketiga itu hitung fungsi dari A ini atau yang tadi kita pilih nilai A yaitu 5. Di sini kita dapatkan min 0,2544 X pangkat 3 ditambah 10,4265 X pangkat 2 dikurang 133,316 X ditambah 631,13 itu hasilnya 193. Lalu untuk turunan yang pertama bisa dihasilkan yaitu min 0,48. Yang selanjutnya menghitung X-nya. X-nya sendiri itu rumusnya adalah A dikurangi FA dibagi F aksen A atau turunannya. Lalu A sendiri itu kan 5 dikurangi 193 dibagi min 48 yang hasilnya berarti 9. Lalu selanjutnya dimisalkan epsilon ini 0,0001, lalu dihitung nilai errornya menggunakan rumus berikut ini. Rumus berikut ini yaitu mutlak X min A dibagi X. Jika hasil dari error ini lebih besar daripada epsilonnya, maka ulangi perhitungan dengan cara A sama dengan X. Lalu jika sebaliknya, jika ini errornya kurang dari epsilonnya, maka iterasi dapat dihentikan dan akhirnya nilai X yang diperoleh telah mencapai
hasil optimal. Jika dituliskan dalam bentuk tabel, diperolehnya hasil optimal setelah mengulangi iterasi metode Newton itu sebanyak 6 iterasi. Lalu diperolehnya fx atau fungsinya ini hasil optimumnya adalah 23. Nah, ini tabel hasil dari perhitungan tersebut. Jadi, dimisalkan tadi A-nya itu 5, lalu turunannya jadinya 190, fungsi yang pertamanya itu 193, 4,4125. Lalu diturunkan menjadi min 48,131, X-nya 9,011846, lalu GX-nya itu 5,13 kali 10 pangkat min 49, lalu nilai error pertamanya itu 0,44558162. Nah, keterangannya itu masih dilanjutkan karena error ini masih lebih besar daripada epsilon. Jadi, kalau mau hasilnya optimal harus kurang dari 0. Jadi, lanjut. Nah, di sini karena hasil optimalnya itu ada di titik A itu dimisalkan sebagai 23, jadi kita itu akan terus menghitung untuk mencari hasil optimalnya itu error harus kurang dari epsilonnya. Jadi dilanjutkan perhitungannya sampai ke 8. Itu errornya itu sudah mulai kurang dari 0 atau sama dengan kurang dari epsilonnya yaitu 0,00001. Nah, di sini hasil terakhir yaitu sudah ditunjukkan bahwa kalau hasil ini tuh hasil optimalnya itu sudah benar atau sesuai dengan pernyataan tadi. Jadi keterangannya itu dapat dibilang iterasi itu sudah selesai. Nah, nilai GX ini sama dengan 0 ketika X sama dengan 23. Maka titik kritis Fx ini yaitu ketika X sama dengan 23. Karena F turunan fungsi kedua ini 23, maka G turunannya itu 23 kurang dari 0. Maka hasilnya itu F23 atau turunan 23 itu sama dengan 9060 yang merupakan titik balik maksimumnya. Menurut yang terakhir itu bab 5 itu penutup, dan terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan yaitu metode Newton dapat digunakan untuk analisis harga saham sebagai pendukung saran atau pengambilan keputusan jual beli saham tersebut. Contohnya pada jual beli saham BBCA, yaitu harga saham BBCA jika ditulis dalam bentuk polinomial derajat 4 yaitu Y sama dengan min 0,0636 X pangkat 4 ditambah 3,4755 X pangkat 3 dikurangi 66,568 X pangkat 2 ditambah 631,13 X ditambah 5269,5. Maka diperolehnya harga maksimum dari saham BBCA tersebut yaitu 9.060. Maka trader disarankan menjual sahamnya ketika emiten tersebut mencapai pada harga 9.060. Kalau di sini terdapat bab yang kedua itu saran. Saran yang pertama yaitu sebaiknya merumuskan fungsi harga saham dengan polinomial yang derajatnya lebih tinggi sehingga semakin mendekati fungsi aslinya. Saran yang kedua yaitu sebaiknya mencoba menghitung dengan beberapa nilai A untuk memperoleh beberapa titik kritis, sehingga saran yang dapat diberikan terkait jual beli saham lebih bervariasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.